Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada banyak orang yang bertanya, ketika setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, lalu kenapa di sana masih banyak maksiat? Coba kita dengarkan bagaimana komentar mereka. Kalau misalkan bulan puasa, setan ada di mana? Wanita. Wow. Di penjara. Katanya sih di penjara kan. Penjara. Sama Allah. Taunya ya setan pada di borgol aja. Terus yang ngaco-ngaco itu, orang-orang yang ngaco itu, yang goda ini siapa dong kalau setan di penjara? Berarti itu setannya sendiri. Berarti setan berwujud manusia gitu. Iya. Itu hawa nafsu. Kenapa masih banyak orang yang nggak puasa, yang pada bandel? Itu siapa yang mengaruhin setan atau apa? Enggak sih, teman, orangnya aja setan berarti yang kabur dari penjara. Bulan puasa, posisi setan ada di mana? Sekeliling kita aja ada kalau posisi setan itu. Oh enggak, kan ada keterangan kalau di bulan puasa setan itu diikat. Itu benar nggak? Tapi nggak benar. Tapi kadang-kadang suka ada aja ini apa? Setan itu menggoda manusia itu. Oh, berarti bulan puasa masih tetap berkeliaran. Masih tetap berkeliaran. Kadang-kadang kan punya, saya mau buka aja, orang lain kelihatan merokok atau makan, saya kabita, istilah orang Sunda namanya, yang merokok atau ngopi kadang-kadang itu akibat goda setan itu. Bulan puasa setan itu dibelenggu, tapi setan-setan yang dia mengajak ke maksiat, mengajak ke perbuatan maksiat. Jadi yang dibelenggu setan-setan yang istilahnya apa ya, yang ke perbuatan dosa besar. Jadi setan yang masih lemah itu masih dibiarkan. Jadi yang dibelenggu itu setan-setan yang mengajak ke dosa besar. Pemirsa, ada 4 pendekatan yang diberikan oleh para ulama ketika mereka memahami hadis setan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Pendekatan yang pertama, bahasanya setan dibelenggu pada bulan Ramadan sehingga dia tidak bisa menggoda. Lalu kenapa di sana masih ada maksiat? Jawabannya adalah karena sumber maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak hanya bersumber dari godaan setan. Maksiat yang dilakukan oleh manusia terkadang juga dilakukan karena dorongan dari hawa nafsu dan dorongan dari syahwat yang mereka miliki. Sehingga tidak semuanya berasal dari setan. Karena itulah keberadaan maksiat di bulan Ramadan masih ada di sekitar kita. Sumbernya adalah hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Pendekatan ini disampaikan oleh Imam As-Sindi dalam hasyahna atau dalam catatannya untuk Sunan An-Nasa'i. Kemudian pendekatan yang kedua, bahwasanya kenapa di bulan Ramadan masih ada maksiat sementara setan sudah dibelenggu? Jawabannya adalah karena setan tidak dibelenggu semuanya. Hanya anggota badan tertentu dari setan yang dibelenggu. Beliau mengatakan bahasanya yang dibelenggu hanyalah bagian dari tangan atau lehernya. Sementara kakinya, sementara lidahnya masih bisa berkarya. Sehingga hanya dengan godaan dari sebagian anggota badan setan, dia bisa menendang, dia bisa membisikkan, dia bisa ngomong. Manusia terpengaruh dengan godaan itu dan mereka melakukan maksiat. Pendekatan ini disampaikan oleh Imam Al-Baji, salah satu di antara ulama mazhab Malikiyah. Kemudian pendekatan yang ketiga, kenapa setan masih bisa menggoda atau kenapa di bulan Ramadan masih terdapat perbuatan maksiat? Yang dimaksud wasufidatis syayatin di situ adalah bahasanya dibelenggunya setan itu bukan dibelenggu secara hakiki, namun dibelenggu dalam arti maknawi. Artinya Nabi SAW membuat kiasan. Seolah-olah setan itu dibelenggu disebabkan banyaknya kaum muslimin yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Sehingga setan merasa sedih, setan merasa tidak leluasa untuk
menggoda mereka, mengajak mereka berbuat maksiat. Disebabkan kaum muslimin sedang berpuasa di bulan Ramadan yang mereka berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah dan mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah. Sehingga setan seolah-olah di posisi sedang dibelenggu. Ini keterangan yang lain menurut ulama mazhab Malikiyah. Pendekatan yang keempat. Kenapa di bulan Ramadan masih ada maksiat sementara setan dibelenggu? Sebagian ulama mengatakan karena yang dibelenggu tidak semua setan. Tapi yang dibelenggu adalah setan yang kelas atas. Setan kelas kakap ke atas. Yang diistilahkan dengan maradatus syayatin. Setan-setan yang paling nakal. Sementara setan yang tingkatannya ringan, setan yang tingkatannya kecil, setan-setan junior tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kalah dengan godaan setan junior, setan kecil untuk berbuat maksiat, sementara setan yang besar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com